Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yohanes, Yakobus, anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di jala sebelum menjadi penjala. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Salah satu pola yang dipakai oleh manusia zaman ini untuk menambah anggota dalam sebuah kelompok, yaitu menggunakan pola rekrutmen. Pola ini lebih pada menggunakan brainwashing atau cuci otak. Pola
brainwashing, cuci otak. Seseorang atau kita atau siapa saja akan dicecoki dengan ideologi tertentu. Misalnya, biasanya orang akan menjadi fanatik sekali, membabi buta, dan bahkan bisa menjadi brutal. Namun pola rekrutmen ini ternyata memiliki kelemahan yang sangat besar, yakni hanya menghasilkan robot-robot atau manusia yang tanpa hati nurani. Nah, ketika Yesus bermaksud menjadikan Petrus muridnya, Yesus justru tidak menggunakan pola atau cara brainwashing ini. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya secara tidak frontal. Maka yang dibutuhkan di sini ialah kesadaran kita manusia akan kemahakuasaan Tuhan. Kesadaran akan kemahakuasaan Tuhan dan ketidakmampuan diri kita akan membuat kita atau seseorang itu datang kepada Tuhan. Nah, kisah Nabi Yesaya yang melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah Tuhan memenuhi bait suci, sungguh menegaskan kepada kita tentang kemahakuasaan Tuhan yang besar dan agung. Nah, sementara itu pernyataan dan pengakuan diri Nabi Yesaya akan najis bibir atau bibirnya yang najis sebenarnya mau menggambarkan diri kita manusia yang penuh dengan segala kerapuhan hidup. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memberi penegasan yang lebih serius kepada kita untuk tetap untuk tetap mengimani Tuhan yang hadir melalui Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berkarya, menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia, mesti diimani dengan sungguh. Penginjil Lukas mengisahkan yang sama tentang kemahakuasaan Allah melalui Yesus Kristus pada saat berjumpa dengan Petrus. Dikisahkan bahwa Petrus selama menjala ikan semalam tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ikan. Akan tetapi pada saat bersama dengan Yesus dan Yesus memberi perintah untuk menebarkan jala lebih dalam lagi, ikan-ikan yang didapat menjadi banyak dan hampir saja perahu tenggelam. Iman akan Tuhan itu mesti dibutuhkan respon dan tindakan yang konkret dan bukan hanya berkutat dengan rasa kagum, takjub, dan beriman kepada Tuhan itu tidak hanya berhenti pada rasa kagum
takjub, heran, tetapi mesti diikuti dengan satu tindakan yang nyata. Karena ya, apabila iman kita kepada Tuhan dilengkapi dengan suatu tindakan yang konkret dan nyata, kita justru akan melihat secara lebih jelas juga tentang keselamatan, tentang kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Nah, sama seperti kita sedang ditimpa persoalan dalam hidup atau sedang ada dalam persoalan. Lalu kita percaya ada Tuhan yang membantu kita. Tetapi kalau kita hanya berhenti pada fase beriman saja, tanpa dilengkapi dengan suatu tindakan konkret yang menunjukkan bahwa kita beriman, itu belum lengkap. Gereja kita ini, gereja yang hidup, dipanggil untuk tidak hanya mengajar atau biasa disebut dengan istilah ecclesia docens, tetapi juga untuk mau belajar, ecclesia discens. Nah, hari ini sebenarnya kisah perjumpaan Yesus Kristus dengan Petrus tidak hanya menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, tetapi sekaligus memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Petrus dipanggil. Petrus dipilih untuk menjadi murid atau pengikut Yesus, tidak hanya menjadi pengajar bagi orang-orang yang nanti percaya kepada Kristus, tetapi ia juga mau belajar dari Yesus Kristus. Ia juga mau belajar dari Yesus Kristus tentang kasih dan kemahakuasaan Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, ternyata mengemban atau menjadi pengemban misi Yesus bukan karena memilih, tetapi karena juga dipilih. Bukan karena mampu melakukan perkara besar, tetapi karena dimampukan untuk melakukannya. Bukan karena saya cakap, kita cakap, tetapi karena anugerah. Bukan karena kita itu kelihatan suci atau mungkin dan bahkan sangat suci sekali, sangat saleh. Bukan itu. Tetapi karena mau mengakui dosa dan menerima anugerah dari Tuhan. Bukan karena suci, tetapi karena mau mengakui dosa dan menerima pengampunan. Kita mau menerima pengampunan. Maka saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari kita menjadi penjala manusia yang tidak hanya berhenti pada rasa kagum dan takjub, atau hanya sekedar melihat saja, tetapi selalu tergerak dan bergerak. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.